hari ini satu sermon yang saya kira selalu dan kita rasakan di dalam kehidupan kita, artinya dalam persekutuan kita, dalam ibadah kita. Saya ingin memulai kita dengan judul Cleanse My Heart, oh God. Jadi tahirkanlah aku, ya Tuhan. Tarikanlah hatiku, ya Tuhan. Tapi sebelum itu saya ingin mengajak kita untuk Pak Argo boleh kasih tunjuk ini. Kira-kira saudara-saudara apa nih komentarnya tentang foto ini? Saya kira ini foto gimana ini? Ini foto yang biasa Tom ketawa. Ya, jadi I ask God for 5, but I know God doesn't work that way. Jadi saya minta tuh. Ini anak kecil ya. So I stole. So I can ask for forgiveness. Kira-kira apa nih komentar teman Bapak Ibu di sini kalau lihat ini nih? Polos, kepolosan. Ya ini karena ini anak-anak ya, coba diganti orang dewasa kira-kira ya, gimana nih? Jadi dia minta, pasti Tuhan, gimana kalau kita sepeda sama Tuhan, gimana cara kasih langsung begitu? Dia bilang, wah ini susah nih, tapi ambil aja katanya. Ambil dulu. Nanti baru minta ampun, minta maaf kepada Tuhan dalam doa pengakuan dosa. Saya nggak tahu apakah ini kelihatannya ini sesuatu yang apa ya, sesuatu kayak joke apa segala macam. Tapi saya kok pikir ini menjadi sering sangat dekat dengan kita yang begini-begini. Udahlah buat aja, nanti kan setiap hari Minggu juga nanti datang ke mana namanya, datang ke gereja. Kita kan, nah ini kemarin menarik ini, session kemarin belajar tentang apa makna arti bergereja, apa gereja itu kumpulan orang yang dikuduskan dan kemudian ada pengakuan dosa dan sebagainya. Gampang, buat aja pelanggaran dosa dan sebagainya, nanti toh hari Minggu juga datang ke gereja. Nanti ada Pak Pendeta, mari kita mengaku dosa, saudara bacakan dosa saat hening, kemudian mengaku dosa. Nah, ini menarik foto ini. Kita akan kembali nanti ke foto ini lagi. Saudara, beberapa minggu yang lalu saya menyampaikan sermon yang senada juga dengan saya, kalau Bapak Ibu ingat ya, tentang ini ya, khotbah ini, yaitu bersihkanlah bait Allahku. Saya kira masih ingat tentang itu. Refleksinya diambil dari bagaimana Yesus waktu itu mengusir pedagang-pedagang di bait Allah yang melakukan tindakan-tindakan perdagangan mata uang dan juga domba-domba persembahan itu. Tema Yesus membersihkan bait Allah adalah renungan bagaimana Yesus ingin hati kita bersih menjalani kehidupan di dunia ini, ya kan? Kemarin kita refleksinya begitu. Fokusnya adalah pada Tuhan Yesus yang membersihkan bait Allah. Tetapi sermon ini kali ini adalah lebih memfokuskan pada diri kita sebagai pemilik bait Allah itu sendiri, yaitu hati kita. Kalau kemarin kan dikatakan bait Allah itu siapa? Bait Allah ya kita sendiri, hati kita sendiri. Nah, saudara, mari kita belajar dari Mazmur 51 ayat 1-12 ini. Perikop ini oleh para ahli banyak dilihat dalam pembukaan perikop ini. Tadi sudah dikatakan bahwa ini teks muncul ketika Daud merasakan penyesalan yang luar biasa ketika dia melakukan pelanggaran dosa terhadap Batsheba waktu itu. Jadi ketika dia berdiri di sotoh rumah, demikian firman Tuhan, dia lihat Batsheba di sana, kemudian dia punya keinginan untuk mengambil Batsheba. Apa yang dia lakukan luar biasa. Dimulai dengan pikiran dan hatinya yang kotor, melihat Batsheba, melihat Batsheba, dan kemudian dilanjutkan dengan tindakannya yang begitu jahat. Saudara tahu apa tindakannya yang begitu jahat yang dilakukan oleh Batsheba? Yang dilakukan oleh Daud? Dia panggil suaminya, dia bilang suaminya begitu loyal dengan Daud. Suaminya adalah salah seorang panglima perang. Dia bilang, oke, kamu saya tempatkan di mana? Di pertempuran yang paling depan di pertempuran. Dan kemudian apa yang terjadi? Suaminya mati. Dan kemudian dengan kekuasaannya, dengan power yang dia miliki, dia kemudian mengambil Batsheba. Dia berzina dengan Batsheba. Apa yang terjadi? Kemudian Nabi Nathan datang dan memperingati
memperingati Daud bahwa kamu salah. Tidak ada yang benar dari apa yang dilakukan dalam tindakanmu. Dan kemudian di situ kita tahu singkat cerita bahwa dia mengoyakkan bajunya, dia duduk di debu, dan kemudian dia menyesali semua percakapan, semua apa yang dia lakukan itu. Dan kemudian di situ terjadi proses rekonsiliasi. Anak yang dikandung sebagai anak berzina itu mati. Kemudian Tuhan memperbaharui hidupnya, dan kemudian lahirlah siapa? Salomo. Dan dari Salomo inilah kemudian turun sampai pada Yesus Kristus. Terus begitu proses pengampunan itu terjadi, bahwa kemudian memiliki dampak yang luar biasa. Nah saudara, teks-teks ini yang kita baca tadi, teks yang kita baca ini itu sangat populer dalam tradisi liturgis. Kemudian bagaimana teks ini dimasukkan dalam tradisi liturgis gereja, baik Protestan maupun gereja Katolik. Yang saya maksud populer adalah mengenai pemahamannya. Ada pemahaman yang keliru menurut saya, atau keliru secara teologis. Dalam arti begini, seperti yang tadi di awal saya katakan, orang Kristen itu hidup dalam kasih karunia, sola gratia, ya kan? Wah, kita semua adalah dalam, ketika masuk menjadi umat percaya, dibaptis, dan kemudian kita paham bahwa kita adalah masuk dalam kasih karunia yang luar biasa. Kita adalah orang-orang yang dikuduskan. 1 Petrus mengatakan apa? Kamu adalah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus. Betapa luar biasanya kita diberikan hidup di dalam kasih karunia Tuhan, sehingga kalaupun berbuat dosa, sehingga nanti kalau berbuat dosa nggak apa-apa. Karena apa? Karena nanti ada satu segmen, kalau boleh dipakai istilahnya begitu, ada satu bagian dalam liturgi kita di mana kita akan datang dan berdosa. Dengan kata lain, bahasanya begini: buat saja dosa, buat saja tindakan-tindakan dosa, nanti ke gereja minta ampun dosa. Nah, ini pemahaman. Kalau pemahaman yang begini, ini pemahaman yang keliru dalam pemahaman bergereja, beriman, di mana kita mendapatkan kasih karunia. Gereja adalah, jadi pemahamannya begini: gereja adalah tempat yang suci, orang-orangnya juga dikuduskan. Tapi pemahaman yang lain bahwa di dunia sana adalah tempat yang profan, tempat yang sekuler, tempat yang boleh melakukan tindakan-tindakan dosa. Jadi kalau saudara atau saya datang ke gereja, kita menjadi orang yang bagaimana? Begitu sucinya, begitu baiknya, begitu luar biasanya. Tetapi kemudian karena ada pemahaman bahwa gereja itu tempat yang kudus, tempat yang suci, kasih karunia terjadi, tetapi di luar sana seolah-olah bukan tempat yang suci, sehingga saudara dan saya juga di gereja melakukan hal-hal yang baik, tapi keluar gereja melakukan hal-hal yang tidak baik. Karena memang dunianya begitu, Pak Pendeta. Kita nggak bisa menghindari itu. Saudara, saya kira ini juga pemahaman yang keliru. Ini bagi saya, pemahaman ini harusnya semakin hari kita kikis, semakin hari kita tidak boleh ada dalam pikirannya. Jika pemahamannya demikian, tentu adalah pemahaman yang keliru. Tadi saya katakan demikian. Lantas bagaimana Pak Pendeta untuk memahami bukannya lagi? Yang pertama-tama adalah bahwa kita sadar kita telah berbuat dosa. Ini konsepnya. Ketika kita datang kepada Tuhan untuk mohon ampun di hadapan Tuhan, kata yang paling pertama, makna yang paling pertama harus kita lakukan adalah bahwa kita sadar bahwa kita berdosa. Bayangkan kalau kita datang kepada Tuhan, kita nggak sadar bahwa kita berdosa. Ya Tuhan, saya mengaku dosa, biarlah dosaku diampuni, selesai. Tapi kita nggak punya kesadaran bahwa Tuhan, saya betul-betul menyadari bahwa saya berdosa dan salah. Terus ini menarik, Daud memulai sebuah ungkapan pengakuan dosanya dengan mengatakan bahwa Tuhan, aku sadar, aku menyadari betul bahwa aku bersalah di hadapan Tuhan. Dan saudara, pertanyaan yang paling penting adalah begini: kesadaran itu sebenarnya ada di mana dalam diri kita? Semua kita bisa mengatakan, ya Pak Pendeta, saya sadar dan mengakui dosa kita. Tapi pertanyaan yang paling besar adalah, sebenarnya kesadaran itu ada di mana dalam diri kita?
Oh, kesadaran itu Pak Pendeta ada dalam pikiran kita. Betul, karena kita kan memikirkan kan, oh kita sadar. Tapi saudara, kesadaran yang ada dalam pikiran itu tidak cukup. Kenapa? Karena kesadaran yang paling hakiki, dan banyak filsuf mengatakan, para teolog mengatakan, dan juga Alkitab mengatakan, justru kesadaran yang paling hakiki itu justru ada di dalam hati kita. Nanti saya akan kasih lihat kenapa justru dia ada di dalam hati. Karena ini jadi persoalan. Saya dan saudara boleh memiliki kesadaran akan dosa-dosa kita dalam pikiran kita. Tetapi kalau kita tidak ada, kalau itu tidak ada di dalam hati, maka kesadaran itu menjadi tidak ada. Karena pikiran manusia sangat lemah dan mudah diintervensi oleh berbagai hal yang dapat membuat kita jatuh dalam dosa. Itu pikiran. Mengapa begitu Pak Pendeta? Karena pikiran manusia itu dirancang secara ilmiah, secara natural begitu ya, untuk menghadapi hal-hal yang memang realistik. Di situ memang wajar. Pikiran itu adalah berhadapan dengan hal-hal yang realistik. Hal-hal yang real, berhadapan dengan sesama manusia. Pikiran. Saya kasih contoh dalam PA, menarik kemarin ada PA kita di diskusi. Saya punya pikiran untuk berhenti merokok. Gimana kira-kira? Punya pikiran untuk berhenti merokok misalnya, atau contoh lain lah, misal begitu ya. Nggak merokok dalam berapa lama, tapi kemudian berhadapan dengan orang, berhadapan dengan teman, berhadapan dengan sahabat, berhadapan dengan orang lain, udahlah dikit aja lah, nggak apa-apa kok, ini kan persahabatan, bukan hanya rokok, minum, apalagi alkohol dan sebagainya. Kalau di Indonesia tuh banyak banget lah yang gitu-gitu untuk persahabatan, gitu kan? Kita melakukan itu karena pikiran kita bahwa oke, kita berhenti itu. Tapi ketika berhadapan dengan manusia, maka pikiran ketika dia diintervensi, apa yang terjadi? Lemah. Bisa terjadi. Dan itu manusiawi banget. Saya mau mengajak kita bahwa pikiran kita sering terintervensi oleh banyak hal ketika kita mau mengatakan itu dalam konteks bahwa kita mengaku dosa. Tapi kesadaran itu ada di dalam hati. Kenapa? Kalau hati kita mengatakan bahwa saya sudah tidak lagi melakukan, saya tidak mau lagi melakukan ini, saya tidak lagi akan berbuat ini. Ketika hati itu terus menuntun kita akan itu, maka dia juga bisa mengalahkan pikiran kita untuk mengalahkan bahwa saya tidak. Saya mau melakukan ini, tapi hati mengatakan tidak. Dan itulah yang dilakukan oleh Daud. Ketika dia sadar, dia ada sadar bukan dalam kesadaran di dalam pikiran, tapi kesadaran di dalam hatinya. Dan dengan demikian, maka dia bisa terus melakukan hal-hal yang baik di dalam perjalanan kehidupannya. Sekali lagi saya katakan bahwa pikiran kita sangat lemah dan mudah diintervensi. Oleh sebab itu, kesadaran itu bukan hanya ada di dalam pikiran, tapi mulailah untuk melihat kesadaran itu dari dalam hati. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, kalau kesadaran itu dimulai dari dalam hati, maka dia bukan berhadapan dengan hal-hal yang real atau manusia, tapi dia berhadapan dengan Allah. Itulah sebabnya Daud ketika sadar akan kesalahan dan dosanya, ia sadar bahwa apa yang dihadapinya itu bukan terhadap manusia, tetapi terhadap Allah. Kalau saudara mengatakan bahwa ya saya mau mengakui dosa dalam konteks pikiran, maka saudara ketika diintervensi, saudara mengatakan ya saya salah. Kalau itu datang lagi minta ampun kepada Tuhan. Dan begitu terus, salah. Karena apa? Karena saudara mengatakan salah itu dalam konteks, atau saya mengatakan salah itu berhadapan dengan manusia. Ya, gara-gara si A, jadi saya jadi berdosa. Dia ngajak saya begini, akhirnya saya berdosa. Kita nggak punya kesadaran di dalam hati. Kalau kesadaran di dalam hati bahwa saya berdosa, itu sadar bahwa saya bukan berhadapan dengan manusia, tapi dosa yang saya lakukan itu berhadapan dengan Tuhan. Saudara coba baca, kita baca ayat yang ke-6. Dikatakan oleh Daud apa? Ayat yang ke-6, terhadap engkau sajalah aku telah berdosa. Jadi saudara, terhadap siapa? Terhadap Tuhan. Ketika dosa dan kesalahan kita lakukan, yang kita sadari sekarang adalah bahwa saya ternyata bukan berbuat dosa untuk diri saya saja, istri atau suami atau siapa saja. Jadi saudara, kesadaran di dalam hati itu mengajak kita untuk mengatakan bahwa dosa yang saya lakukan itu adalah kesalahan di hadapan Allah, di hadapan Tuhan. Dan dengan demikian,
ketika kita mengaku dosa, pemahaman kita tentang pengakuan dosa itu betul-betul mengatakan bahwa Tuhan, selesai, aku berhenti di sini dan tidak lagi melakukan dosa. Itu karena apa? Karena yang aku hadapi sebenarnya ini bukan manusia, tetapi Allah sendiri. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang di dalam Tuhan, kalau saudara dan saya memahami makna pengampunan dosa yang seperti ini, artinya bahwa kesadaran itu mulai dari dalam hati, mengatakan bahwa Tuhan, aku sadar dalam hatiku bahwa ini salah di hadapan Tuhan. Maka pengakuan dosa kita pun tidak menjadi sekedar pengakuan yang formalitas. Liturgi kita, saudara mungkin hafal sekali kan dengan liturgi kita. Call to worship. Habis call to worship apa? Kemarin kita diskusi di habis call to worship apa? Ini. Habis ini apa? Ini. Saudara hafal tentang ini. Oh, habis itu pengakuan dosa. Oke, pengakuan dosa langsung dibaca. Biasanya kan gitu kan, majelis baca God, our Redeemer, we confess that we people, seterusnya. Saudara akan menyaut. Sudah berapa tahun saudara baca yang begini? Bertahun-tahun kita baca yang begini. Bertahun-tahun baca. Tapi saya merasa bahwa kita jangan menjadikan pembacaan kita terhadap pengakuan dosa ini hanya menjadi lembar-lembar yang seperti ini. Ini kesadaran dalam pikiran. Tapi jadikan hari ini pengakuan dosa ini bukan hanya sekedar liturgi, urutan liturgis. Tapi bagaimana Tuhan? Aku memang bersalah di hadapan Tuhan. Sehingga aku perlu datang dan mengakui dosa ini di hadapan Tuhan. Dengan cara begitu saya kira liturgi ini tidak akan menjadi sebuah liturgi yang mati dalam arti kertas saja, tetapi satu liturgi yang hidup dalam hidup kita. Karena apa? Kita datang dengan mengaku dosa dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Saudara, dalam masa Lent ini saya mau, dan juga dalam masa memasuki 10 tahun Immanuel ini, saya mau mengajak kita untuk melakukan rekonsiliasi. Rekonsiliasi mengenai kehidupan kita. Mengapa mulai dalam diri kita? Karena kita tidak ingin atau kita tidak akan mulai dari orang lain. Pengakuan dosa itu mulai dari diri kita. Kita nggak perlu bilang karena dia Pak maka saya berdosa, karena dia Bu karena saya jadi berdosa. Tetapi mulailah mengakui diri kita, mulailah mengakui dosa itu dalam diri kita. Marilah membuat sebuah rekonsiliasi kehidupan yang sungguh-sungguh hari ini. Mulailah dengan melihat berapa lama kita hidup. Ini pertanyaan pembimbing kita. Mulai coba dengan pertanyaan yang simpel. Berapa lama kita sudah hidup di dalam dunia ini yang Tuhan sudah beri waktu kita, yang sudah Tuhan beri umur kepada kita. Siapa yang paling muda kita di sini? 20? 30 tahun? Ada yang 20? Saya paling muda, siapa paling muda di sini? Bisa atau semua di sini? Ada yang lain anak-anak muda? 30? 40, 50, 60, 70, 80. Saudara, mari kita membuat rekonsiliasi dalam hidup kita hari ini. Rekonsiliasi atas pengakuan dan pengampunan dosa di hadapan Tuhan. Jadi kan saya mau mengajak kita perjalanan di masa Lent ini 10 tahun Immanuel, memasuki tahun-tahun perjalanan Immanuel. Sekian usia yang Tuhan beri untuk kita semua, perjalanan di masa depan yang ada. Saudara, mari kita mulai dengan sebuah rekonsiliasi kehidupan kita. Saya mau mengajak apa yang kita pahami selama ini tentang mengaku dosa. Apakah itu hanya sebuah rutinitas ibadah atau sebuah formalitas dalam liturgi? Atau jangan-jangan kita justru menjadi orang yang menghakimi sesama kita karena dosa-dosa kita. Kita sama nantinya seperti anak kecil yang ada di atas tadi. Gimana? Ambil aja, curi aja, gak apa-apa. Toh nanti kita akan datang minta ampun dosa. Itu konsep sadarnya masih ada di kepala. Lakukan sebuah rekonsiliasi dengan Tuhan. Hari ini dalam usiaku yang sekian, aku mulai sadar dalam hatiku bahwa aku mau mengakui setiap dosa dan pelanggaran. Dosa masa lalu yang aku perbuat yang mungkin tidak dikatakan, ada rahasia-rahasia tertentu yang kita nggak tahu. Setiap manusia punya rahasia kehidupan. Saya mungkin tidak bilang sama istri saya, oh saya punya masa lalu yang jelek. Begitu ya Bu Pendeta ya? Istri saya mungkin nggak bilang juga kepada saya bahwa dia punya.
Atau saudara juga punya, dulu waktu kecil, saudara saya mau mengatakan mulai lakukan sebuah rekonsiliasi bersama dengan Tuhan. Memasuki masa lain ini adalah masa-masa yang tepat dalam perjalanan menghayati akan sengsara Tuhan. Tapi lebih lagi yang saya mau katakan, menjadi sama di dalam perjalanan 10 tahun Immanuel ini, untuk kita menjadi jemaat yang hidup, jemaat yang memiliki sebuah pelayanan yang luar biasa. Saya mengajak hari ini, mari bersama-sama melakukan sebuah rekonsiliasi bersama-sama Tuhan. Berdamai di hadapan Tuhan atas semua apa yang saya sudah lakukan. Supaya liturgi kita, supaya ibadah kita tidak menjadi sebuah ibadah yang formalitas yang hanya ada di pikiran, tapi juga ada di dalam hati kita. Selamat melakukan rekonsiliasi kehidupan. Berdoalah di dalam Tuhan apa yang saudara mau katakan kepada Tuhan. Seperti pengakuan-pengakuan dosa yang kita lakukan. Berita anugerah selalu mengatakan, dosamu telah diampuni di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Saat teduh bagi kita untuk datang kepada Tuhan dalam rekonsiliasi bersama. Setiap pribadi kita boleh katakan kepada Tuhan, Tuhan, aku berdosa di hadapan-Mu. Masa laluku, bahkan hari ini, bahkan sampai di masa depan. Waktu ini saya minta saudara untuk hening dan kita boleh berdoa secara pribadi di hadapan Tuhan.